Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia, salam rahayu untuk rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada. Hari ini saya lagi ada di stasiun Tawang Semarang, teman-teman. Cuaca cukup terik sekali, panas. Saya sedang duduk di area kedatangan. Saya mau ajak teman-teman untuk ngobrolin tentang stasiun Tawang. Jadi salah satu, menurut saya sih stasiun yang cukup bersejarah ya, karena ini salah satu stasiun tertua yang ada di Indonesia dan bagian dari jalur pertama rel kereta api yang ada di Indonesia, teman-teman. Menarik sekali ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang stasiun Tawang nih, teman-teman. Jadi kalau berbicara tentang stasiun pertama yang ada di Indonesia itu namanya adalah Stasiun Kemijen. Dan pada waktu itu tuh lokasinya tergolong cukup jauh dari Kota Lama Semarang yang notabene merupakan tempat tinggal bagi masyarakat Hindia Belanda pada waktu itu dan juga merupakan pusat perdagangan. Nah, banyak sekali kendala ketika seseorang hendak menuju ke stasiun Kemijen. Kendala yang pertama adalah ketika musim hujan, akses jalan menuju ke stasiun Kemijen itu banjir dan juga berlumpur. Tetapi ketika musim kemarau, jalannya akan menjadi panas dan juga berdebu. Oleh sebab itu, pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu menginisiasi sebuah stasiun yang lokasinya tidak jauh dari pemukiman masyarakat pada waktu itu, karena kebetulan stasiun ini, yaitu stasiun Tawang, itu lokasinya berdiri tepat ada di samping dari benteng Visub. Saya nggak tahu pelafalannya di dalam bahasa Belanda itu gimana ya. Visub, Visub. I don't know. Mungkin kalau teman-teman ada yang bisa lancar berbahasa Belanda, kasih tahu saya ya. Ya, karena ada kendala jarak, akhirnya pemerintah kolonial mencoba membuat stasiun. Namanya stasiun ini diinisiasi tahun 1909, dipercayakan kepada salah satu perusahaan kereta api yang cukup terkenal pada waktu itu. Saya bilang salah satu karena proses pembangunan rel kereta api tidak hanya dibangun oleh perusahaan ini, tetapi ada beberapa perusahaan lain. Seingat saya ada kurang lebih 9 perusahaan kereta api. Salah satunya adalah namanya NISM, Nederland Indies Spoorway Maskapai, salah satu perusahaan kereta api terbesar pada waktu itu, sekaligus yang mendapat kepercayaan dari kerajaan Belanda untuk membangun jalur kereta api dari Semarang menuju ke arah Forstenlanden, yaitu Yogyakarta dan Solo. Nah, saya nggak akan cerita kenapa jalur kereta api ini dibuat. Nanti kita pada episode, mungkin ada di video selanjutnya, kita akan bikin yang berkaitan dengan sejarah jalur kereta api. Kembali lagi ke stasiun Tawang, bahwa stasiun ini diinisiasi tahun 1909 dengan arsitek pertamanya adalah namanya Hildring. Dia mendapatkan kepercayaan untuk membangun sebuah stasiun yang mana konsepnya harus stasiun yang mewah, megah, atau tidak hambar, istilahnya begitu ya. Jadi ornamen-ornamen estetik harus ada, kemudian gaya khas gotik ada, kemudian Hildring ini adalah salah satu arsitek yang cukup terkenal, teman-teman. Jadi dia sebelum dipercaya membangun stasiun Tawang sebagai arsitek untuk membangun bangunan fisiknya, jadi Hildring ini oleh NISM hanya mendapatkan kepercayaan untuk membangun bangunan fisiknya saja, tetapi untuk fungsi itu dibuat oleh Biro Teknik NISM, dan Hildring dilarang untuk merubah bentuk fungsinya, jadi hanya bangunan fisiknya aja.
termasuk pembagian-pembagian ruang yang ada di dalam stasiun Tawang. Nah, proses pembangunan stasiun Tawang ini cukup menarik ya, karena pada tahun 1911 stasiun ini dilakukan peletakan batu pertama yang mengundang bupati, residen, dan juga pejabat-pejabat lokal yang terkait dan juga pejabat kolonial Belanda. Peresmiannya dilakukan oleh seorang perempuan namanya Anna Wilhelmina van Lennep. Anna Wilhelmina van Lennep ini adalah anak dari kepala teknisi NISM, ya, anaknya kepala teknisi NISM, ya, kita sebut kerabatnya dari pejabat tinggi Nederland Indisporooi Maskapai, ya, pejabatnya NISM begitu teman-teman. Sekaligus pada waktu tanggal 29 April tahun 1911 ini, Anna Wilhelmina van Lennep memperkenalkan salah seorang arsitek baru, yaitu Slot Blow Bower, namanya Slot Blow Bower, nama dari arsitek yang menggantikan Hildring untuk meneruskan pembangunan dari stasiun Tawang Semarang. Acaranya cukup menarik karena selain dihadiri oleh pejabat dari pejabat Hindia Belanda dan juga residen, tentunya masyarakat pribumi di lain tempat karena tidak jadi satu, itu mereka juga melakukan pesta, ya, dengan dengan pertunjukan istilahnya tayub, tarian, dan lain sebagainya. Kita sebut pesta rakyat gitu ya. Saya bayangannya sih begitu. Proses pembangunan stasiun Tawang ini berada di Tanah Rawa, teman-teman. Itu kenapa sebulan yang lalu, ya, bulan Februari tahun 2024 kemarin, ketika hujan cukup lebat di Semarang, stasiun itu cukup banjir karena mengingat kondisi tanah yang ada di kota Semarang itu kan untuk kawasan pesisir lokasinya berada di ketinggian minus 2 meter di atas permukaan laut. Jadi stasiun ini berada di rawa-rawa begitu, sehingga proses pembangunannya cukup menarik, ya. Mulai dari struktur pembangunan betonnya ini dilengkapi dengan plat dan juga pondasi, di mana sebelum dibangun struktur di atasnya, pondasi tersebut diberi beban 2 kali lebih berat dari beban struktur bangunan itu sendiri. Kemudian bangunan ini dilengkapi dengan kubah dan juga jalur ventilasi, sehingga ketika kita berada di stasiun Semarang itu, stasiun Tawang Semarang, ketika kita berada di stasiun Tawang Semarang, sirkulasi udaranya cukup bagus. Di tengah cuaca panasnya kota Semarang, di dalam stasiun kita akan cukup merasakan hawa yang sejuk karena ventilasi yang cukup bagus dilengkapi dengan kubah yang cukup tinggi, teman-teman. Nah, kalau berbicara tentang NISM, stasiun Tawang Semarang ini pada zamannya adalah salah satu stasiun yang terindah dan termegah, ya. Bahkan kalau boleh dibilang kemegahannya tidak kalah jauh dari Lawang Sewu Semarang sebagai kantor ofisialnya dari Nederland Indisporooi Maskapai atau NISM sendiri. Untuk stasiun Tawang sendiri itu, teman-teman, selain bangunan utama yang dilengkapi dengan kubah dan juga ventilasi, dia dibuat bangunan tambahan di kanan kirinya, tujuannya supaya stasiun ini memiliki penampang yang lebar dan tidak mudah ambles. Jadi ketika posisi tanah berawa, dibuat penampang yang lebih lebar, sehingga pembangunan betonnya itu gimana ya, jadi untuk sebaran beban untuk yang ada di tanah itu jadi lebih rata dan tanahnya sendiri tidak mudah ambles. Nah, kemudian di depan stasiun Tawang itu dilengkapi dengan kolam yang cukup lebar, disebutnya kalau sekarang itu polder, ya, gunanya adalah untuk menjadi tampungan air.
Jadi air ketika terjadi terjadi luapan itu tidak langsung masuk ke stasiun, tetapi diarahkan ke parit-parit yang diarahkan menuju ke kolam penampungan yang besar. Kemudian dari kolam tersebut dibuat satu sodetan untuk menuju ke arah banjir kanal. Hal ini cukup menarik karena mengingat Belanda sendiri memiliki teknologi bendungan yang cukup oke, sehingga mereka menurut saya tidak memiliki kesulitan yang berarti ketika kontur tanah yang ada di Semarang yang lokasinya di bawah permukaan laut mirip seperti yang ada di Amsterdam sana. Kurang lebih begitu. Ya, sementara itu saja ya teman-teman, informasi yang bisa saya ceritakan terkait dengan sejarah dari stasiun Tawang Semarang. Semoga informasi ini berguna untuk teman-teman. Silahkan like jika teman-teman suka, dislike jika tidak suka, atau share jika dirasa informasi ini cukup berguna untuk teman-teman yang lain, terutama untuk penggemar relevan atau penggemar sejarah kereta api. Mungkin dari saya itu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan juga nyalakan tombol loncengnya. Untuk jelajah terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di stasiun Tawang Semarang, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Jadi teman-teman bisa punya gambaran video stasiun Tawang itu seperti apa, termasuk mulai dari akses masuk keberangkatan sampai di akses kedatangan. Kurang lebih begitu teman-teman. Terima kasih. Salam Pesona Indonesia, Wonderful Indonesia. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Mantap.